Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak sekali ya pria itu terdiagnosa sifilis ataupun mengalami gejala sifilis. Nah, sifilis ini adalah penyakit menular. Ya, jadi penyakit menular seksual. Artinya ditularkan melalui hubungan seksual. Gejala sifilis ya pada pria saat terinfeksi itu dia bertahap berkembangnya. Ya, makanya kadang orang bingung ataupun tidak mengenali gejala yang jelas. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh itu melalui luka lecet misalkan ya, ataupun luka-luka kecil, ataupun melalui hubungan seksual ya, mukosa ya, baik mulut ya ataupun saat penetrasi alat kelamin. Jadi ada beberapa gejala pria yang mengalami sifilis. Yang pertama itu pembengkakan kelenjar getah bening. Pembengkakan kelenjar getah bening ya ini bisa menandakan ya kalau kalian itu terinfeksi ya penyakit menular seksual sifilis ini. Ya coba dicek ya, biasanya yang bengkak itu di leher, ya di ketiak ataupun di selangkangan. Kemudian selain pembengkakan kelenjar getah bening biasanya dibarengi dengan luka kecil ya di kulit. Yang kedua, luka kecil di kulit. Gejala sifilis yang paling umum dialami oleh pria adalah luka kecil di kulitnya. Ya, luka ini ya tempat bakteri tadi masuk ke dalam tubuh. Ya, kemudian ya luka ini bisa hanya satu, bisa juga lebih dari satu. Ya, apalagi ya di kelamin ya, di Mr. P misalkan. Luka kecil ini juga bisa muncul lebih dari satu, ya misalkan juga di area mulut ya ataupun di mukosa mulut. Kalau di area genitalia, luka ini biasanya sering tidak diketahui karena bisa di dekat anus ya ataupun di balik skrotum ya, biasanya jarang diketahui. Gejala ini disebut dengan sifilis primer ataupun gejala primer. Ini biasanya menghilang 3-6 minggu. Ya, tapi bukan menghilang, itu bukan sembuh ya, belum. Yang ketiga, ruam. Ruam ini muncul di tubuh itu biasanya 1-6 bulan setelah luka kecil di kulit tadi menghilang. Ya, ini bisa di punggung, ya bisa di dada, ataupun menyebar ke area tubuh lainnya. Ruam yang muncul ini dia tidak ada gatal ya, ataupun tidak terasa gatal. Nah, ini biasanya menandakan kalau sifilis tersebut sudah memasuki fase sekunder. Keempat, sakit tenggorokan. Bakteri sifilis ya dia akan terus berkembang di dalam tubuh ya sampai nanti menimbulkan gejala seperti demam ya, flu, ya kemudian nyeri tenggorokan, badan pegal-pegal, ya nyeri-nyeri sendi, nggak nafsu makan, ya nggak fit, ya lemas, bahkan bisa mengalami nyeri otot juga. Gejala ini bisa muncul antara 6-12 minggu ya setelah luka di kulit tadi muncul. Dan juga gejala ini bisa muncul bebarengan dengan ruam. Kelima, kutil kelamin. Kemunculan kutil ini bisa di area kelamin ya, bisa di Mr. P-nya ataupun sekitarnya ataupun di dekat anus. Ya, kutil ini bisa berwarna abu-abu ya ataupun putih. Kemunculan kutil ini ya ini di fase sekunder. Ya, ini bisa sembuh ya, bisa timbul lagi, jadi bisa hilang timbul ya dalam waktu 1 tahun. Kalau sifilis ini tidak diobati, tidak ditangani dengan baik ya nanti bahaya ya, bahayanya dia nanti bisa jadi ke fase berikutnya, tersier. Ya, ini nanti bisa lebih serius ya. Ini bisa dalam waktu tahunan ya ataupun puluh tahun. Nah, pada fase akhir ataupun tahap akhir ya sifilis bisa menyerang saraf, bisa menyerang mata, bisa menyerang tulang, bisa menyerang jantung, bisa menyerang sendi, bisa menyerang pembuluh darah dan juga menyerang organ hati. Nah, jadi bahaya sekali ya komplikasi dari sifilis ini. Jadi saya akan kasih tip aman supaya tidak terkena sifilis ya. Yang sudah terkena pun ya diobati sampai sembuh ya, kemudian bisa menerapkan cara ini. Yang pertama itu adalah setia pada satu pasangan ya, artinya berhubungan seksual ya kepada pasangannya ya, kepada istrinya. Jangan ya misalkan ke penyedia jasa itu ya jangan. Ya, jadi ke pasangannya harus setia. Ini untuk menurunkan resiko ya terkena penyakit-penyakit menular seksual lainnya ya termasuk sifilis. Kemudian ya kalau memang nggak bisa mesti bandel ya, ini gunakanlah kondom saat berhubungan seksual. Kemudian sekarang juga lagi musim sex toy ya, jadi alat-alat seks ini ya ini ya jangan digunakan lah, ataupun kalau bisa jangan berbagi ke orang lain. Ya pastikan alat tersebut steril ya. Nah, kalau lebih baik ya jangan gunakan. Kalian juga bisa melakukan tes
ya tes untuk screening infeksi menular seksual. Nah, ini juga bisa dilakukan secara rutin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.